rangka merevolusi pikir kita, merevolusi pendidikan kita khususnya di Indonesia, yaitu dengan lahirnya sekolah penggerak, bagian daripada Merdeka Belajar yang akan dicanangkan oleh Bapak Menteri Mas Nadiem Makarim. Tentu saja ini adalah hal yang sangat bagus menurut saya. Maka oleh dari itu, bagaimana kita mengolah ini semua, memahami bagaimana merubah pola pikir kita semua dari mindset yang lama kepada mindset yang terbaru, bahwa pembelajaran di Merdeka Belajar saat ini, di era global ini, di era milenial ini, bagaimana kita mempersiapkan peserta didik kita menjadi anak-anak yang siap bekerja. Anak-anak disiapkan, mereka itu anak-anak yang siap bekerja. Kalau dulu anak-anak siap belajar, nah sekarang ini anak-anak harus siap bekerja. Artinya kalau anak itu siap bekerja, mereka harus memiliki kompetensi. Setiap anak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala potensi-potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Hingga dalam konsep Merdeka Belajar ini, bagaimana kita semua sebagai tenaga penggerak yang ada di paling data terdepan ini melihat potensi mereka dan melihat cara belajar mereka berorientasi pembelajaran kepada murid kita. Mungkin ketika dulu semuanya harus homogen, sekarang heterogen. Kalau katakanlah bahasa Indonesia yang plural, berbeda semuanya, tetapi anak-anak kita memiliki potensi yang berbeda satu dan yang lainnya. Oleh karena kompetensi ini jadi dikedepankan, maka nanti dalam proses pembelajaran, pengembangan agar bagi mereka juga bagaimana mereka memberikan penalaran yang bagus. Anak-anak kita harus mampu menalar setiap problem solving, setiap permasalahan yang ada di hadapannya, sehingga mampu memecahkan masalah. Kemampuan inilah yang diharapkan bagi kita, bagaimana ketika anak ini mampu memecahkan masalah, pada akhirnya nanti anak ini akan menjadi anak yang mandiri. Dan mandiri ini adalah bagian daripada profil pelajar Pancasila. Ke depan, profil pelajar Pancasila menjadi goal oriented kita, menjadi tujuan kita, bagaimana kita mengedukasi, mempersiapkan semuanya, sehingga anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin yang dibanggakan oleh bangsanya, sayang kepada dirinya, sayang kepada keluarganya, sayang kepada lingkungannya, sayang kepada bangsa dan negaranya, sayang kepada agamanya. Dan satu dengan yang lain hidup dalam kebersamaan, toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Maka akhirnya sekolah penggerak ini juga merupakan tahapan-tahapan yang di dalamnya berisi bagaimana nanti dalam diklat atau pendidikan yang disampaikan oleh Bapak sekali ini sama saudara ini akan kita lebih pahami lagi bahwa di awal sekolah itu adalah kewajiban, belajar itu menjadi kewajiban. Tetapi pada akhirnya bagaimana konsep Merdeka Belajar itu adalah sekolah itu adalah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Pengalaman yang menyenangkan ini akan bisa diwujudkan yaitu dengan bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Mulai dari infrastruktur sekolah yang menyenangkan, infrastruktur yang nyaman, kepala sekolah yang nyaman, guru-gurunya yang nyaman, teman-teman yang nyaman, dan ekosistemnya yang nyaman, termasuk tenaga administrasi sekolah juga harus nyaman semuanya. Mengapa bangsa Indonesia SDM-nya jauh di bawah? Karena tadi ternyata memang banyak sekali persoalan-persoalan yang dikemukakan dalam sekolah penggerak ini ataupun guru penggerak ini, program penggerak ini semuanya ternyata masih banyak anak-anak kita yang di bawah SDM itu karena demotivasi, tidak memiliki motivasi, tidak memiliki harapan untuk belajar lebih baik lagi, karena salah satu problem yang di program di sekolah penggerak ini adalah banyaknya perundungan atau banyaknya bully, sehingga anak-anak itu malas datang ke sekolah karena buat apa aku ke sekolah, nanti aku dibully lagi. Nah ternyata seminggu yang lalu ketika kami mengikuti kegiatan dengan Pak Direktur SMA dari Kemendikbudristek, salah satu bullying itu adalah ketika kata-kata kita tidak nyaman buat yang lain, baik oleh kepala sekolah, guru, atau teman-teman, atau lingkungan yang lainnya. Nah, bagaimana di sekolah yang nyaman menyenangkan ketika satu dengan lain menjaga kalimat yang bagus. Sekolah santun adalah jawabannya sebetulnya.
selalu mengatakan kata-kata yang bagus, terima kasih, mohon maaf, wilujeng, atur nuhun. Kalau bahasa orang ASN yang berikutnya, supaya selamat doanya yang gatel, ngiringan, rumah saya nawai bahasa ibu. Itu juru selamat. Jadi kalau kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak akan terjadi konflik itu dan lain. Jadi saat yang paripurna seperti itu kira-kira. Walaupun kita kreatif sepintar apapun, sederhana apapun, tapi kalau melawan pimpinan tidak akan yang pernah. Tapi kira-kira ini saya pelajari berharga bagi kita. Ya saya sambil saya duduk dulu, tapi mudah-mudahan pesan ini bisa saya sampaikan kepada ibu sekalian. Ketika kita menjadi pribadi yang menyenangkan, maka transformasi pendidikan pun akan mudah. Seorang guru yang disukai oleh murid-muridnya, maka murid-murid akan respon kepada kita. Transformasi pendidikan, pesan-pesan moral, perilaku, ibu akan ditiru oleh mereka. Saya mengukir lagi pesan pengembangan ini. Desin Jarno Kosong, penyanyinya bukan lagunya. Kalau penyanyi disukai, maka lagunya pun akan disukai. Ya, kalau Nuri Level 5 disukai sama Dewi Dio, maka lagunya pun disenangi. Dan rata-rata yang generasi lama pernah menyanyikan lagu Buat Semangka atau Daun Sirih. Kalau sekarang Bunga Citra Lestari sama Raisa. Kenapa disukai? Satu, sedang dipandang mata Pura Ayu. Sudah mengenal mata, sedang dipandang mata, maka ketika lagunya pun dinyanyikan enak didengar kita, dan kita suka melihat dan ada figur yang depan kita. Nah, analoginya ini adalah sama dengan ibu bapak guru. Kalau ibu bapak guru disukai oleh murid-muridnya, maka pelajaran apapun akan disenangi. Apalagi di program mereka belajar sekarang ini, kita akan mulai menghargai mereka. Mereka berpendapat, mereka menyampaikan nalar mereka, apa yang harus dipecahkan oleh kita bersama. Ibu Bapak Guru menjadi fasilitator di dalamnya. Ini pelajaran akan semakin menarik. Semakin riuh kelas dengan diskusi, semakin bagus pelajaran itu. Tapi kalau sepi-sepi wae, riuh dan ngobrol wae, itu bukan buat kemajuan. Apalagi mohon maaf, guru yang lama itu biasanya guru-guru kami bukan di Bandung. Itu Pak di sana bukan di kertas saja gitu ya, dalam kelas ditinggalkan, jadi gurunya entah kemana, anak-anaknya belajar masing-masing. Jadi bukan cari studi gitu ya, tapi bukan juga belajar tulis gitu. Tapi ini kultur kita yang lama, tapi di sana bukan di Kota Bandung. Hal ini tentu saja sampaikan, mari kita berubah sekarang semuanya. Mulai dari mana? Mulai dari kita. Bahwa kita ini adalah khalifah di muka bumi, agen-agen perubahan. Bagaimana kita akan merubah jadi anak-anak kita menjadi pelajar Pancasila kalau kita tidak melakukan perubahan dalam diri kita. Saya melihat setiap diri kita, apalagi yang menjadi guru penggerak ini, saya apresiasi luar biasa. Kenapa? Ibu adalah orang yang, ibu bapak adalah orang-orang yang berperspektif, memiliki keinginan untuk maju, visioner. Jadi tidak saja hanya menjadi guru biasa, tapi harus menjadi guru yang luar biasa, kepala sekolah yang luar biasa, yang di atas rata-rata, yang mampu menambah wawasan, ilmu pengetahuan untuk memberikan kontribusi bagaimana peradaban Indonesia di masa yang akan datang ini akan terbentuk kita semua. Program sekolah penggerak adalah jawabannya. Pada yang tadi disampaikan, ini seluruh Indonesia harus sekolah penggerak. Beruntungnya sekarang menjadi tahap pertama menjadi peserta sekolah penggerak ataupun jadi guru penggerak. Akan didampingi dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, bagaimana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Disupport juga dengan dana yang memadai dari tingkat pemerintah pusat. Saya kira kesempatannya sangat luar biasa. Ditambah penghargaan luar biasa. Ke depan yang menjadi kepala sekolah dan guru penggerak juga. Maka kesempatan ini sekali lagi, mari kita manfaatkan sebesar-besarnya. Jangan sampai kita rugi, Bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan waktu yang sama kepada kita, setiap orang 1 kali 24 jam 1 hari.
Jadi kalau hari-hari itu dilakukan dengan sia-sia, tanpa menambah wawasan, tanpa melakukan praktik baik, tanpa melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini, rugi kita. Kalau nanti kita menyesal diri kita, timbangan kita mana baiknya, mana buruknya, mana sifat fujurnya, mana sifat takwanya, nggak ada nanti. Kalau sifat fujurnya banyak, di bawah kita gelap. Tapi kalau sifat takwanya tinggi, maka kita akan terang beneran menghasilkan sesuatu. Semuanya di depan kita akan terang. Dengan apa? Dengan ilmu saja. Kita dimuliakan dengan ilmu, ditangkatkan derajat dengan ilmu, bisa bergerak, bisa melakukan segala aktivitas dengan ilmu. Ilmu itu ilmu yang sekarang dibawa sedang akan song-song ini dengan sekolah penggerak. Saya yakin dan percaya Ibu Bapak tadi disampaikan adalah orang-orang yang memberi kompetensi yang sangat luar biasa. Sekali lagi, mari kita gali potensi diri kita masing-masing. Jadi, kecakapan abad 21 adalah menjadi konsumsi kita sehari-hari. Mulai dari sekarang berpikir kritis ketika melihat segala suatu permasalahan. Tidak lagi menunggu petunjuk dari atasan. Tidak harus lagi menunggu petunjuk dari perintah. Tetapi apa yang bisa kita lakukan perubahan saat itu, lakukan perubahan dengan apa? Memecahkan masalah. Problem solving. Jadi Ibu Bapak harus bisa memecahkan masalah sendiri. Skopnya nanti bagaimana memecahkan masalah itu ada 3 tahapan. Ada di low management, di middle management, dan di top management. Jadi kalau tingkat bawah, sepanjang bisa kita tanggulangi, kita pecahkan selesai. Kalau kira-kira misalnya menyangkut masalah kewenangan harus di tingkat middle, bisa ke tingkat middle. Ketika tingkat middle tidak mampu juga, maka tingkat top. Maka dalam program sekolah penggerak ini pun ketika ada masalah diselesaikan, ada pengorganisasiannya secara bertahap. Jadi nanti kalau masalahnya kecil-kecil saja, selesaikan saja saya kira. Dan setiap diri kita ini memiliki kelebihan, sekaligus memiliki kekurangan. Ibu Bapak ini adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Mari kita lihat, kenali siapa diri kita. Siapa Ibu Bapak ini sebenarnya. Kenali, jangan sampai Ibu Bapak tidak kenal siapa Bapak. Dirinya sendiri. Tulis nanti dalam kertas kerja kita, di dalam laptop kita, kertas kita. Saya ini 1, 2, 3, 4, 5. Kelebihan saya adalah apa? Nanti setelah itu di bab berikutnya kelemahan saya tulis apa saja. Biasanya lebih banyak kelebihan daripada kelemahan ketika menjadi sendiri. Dia punya persen mereka itu. Tapi ketika suruh menilai orang lain, 2 halaman belum selesai. Harus bedakan dari tangan disapa dan kiri kanan kita. Apa sih kekurangan saya? Syukur bisa. Tapi kalau saya mau prinsip, kok nanya? Ini kira-kira yang harus kita ubah mindset kita ini. Selama ini kita terbelenggu dengan ego kita. Merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Orang lain tidak ada apa-apanya, saya yang beritahu. Inilah yang harus dihilangkan dari kita. Di program Merdeka Belajar kita harus berkolaborasi, hidup saling menghargai, saling menghormati. Kenapa? Ketika kita mulai saling menghargai sama guru, hubungan yang bagus antara guru dan kepala sekolah, dengan lingkungan sekolah, dengan pengawas, pendidik dan seterusnya, ini kan jadi contoh. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak itu mereka harus kompak, harus saling menghargai, sementara kita sendiri tidak saling bertanya. Ternyata Ibu Bapak yang membuat kita saling bertanya itu kita masa tingkat ego. Di atas ego satu lagi ada super ego. Masya Allah. Nah, ternyata pada intinya adalah bagaimana menata hati kita supaya hati kita ini bersih. Hati ini qalbun salim. Maka ketika hati bersih ini kata-kata yang keluar pun kata-kata yang lemah lembut. Kaulan layyina, kaulan layyinta, kaulan syakira, kata-kata yang indah, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Termasuk nanti juga di transformasi pendidikan, kata-kata yang bagus berbuat pada diri kita. Maka anak-anak pun akan respect kepada kita. Mereka akan nyaman ketika ada gurunya. Sama kita juga pernah dulu mungkin pernah jadi
bunda kita tercinta atau depan ayah bunda kita tercinta. Tapi ketika tidak ada, kita mencari ayah bunda kita. Nah, buatlah sekolah yang menyenangkan seperti itu. Mereka ketika mereka di rumah nyaman ada ayah bundanya, di sekolah nyaman ketika ada orang gurunya. Ini nanti anak-anak kita akan cerdas. Mereka akan mampu menalar kata-kata yang lebih banyak. Tidak lagi kata-katanya pendek. Kata-kata pendek itu ternyata karena termasuk SDM kita benar. Salah satunya pertanyaannya, nah, kemana ayah? Sudah tahu? Cuma satu kata tidak tahu. Tapi kalau anak yang cerdas itu, nah, kemana ayah? Tidak tahu om. Tadi mau keluar, barusan, tapi biasanya sudah nongkrong di PRT. Paling juga ngomong burung. Nah ini yang diharapkan anak-anaknya bisa menang seperti itu. Orang yang sering dibully tidak pernah kata-katanya banyak. Sehingga orang kalau mitos di kegiatan seseorang atau pesan begitu tidak banyak kata-kata. Sabar, jangan kemusolan. Silakan, nggak tahu urus sendiri. Tuh baru dah sesuai rasanya. Nah ini salah satu contoh bully yang ada di sekitar kita semuanya. Tapi kalau misalnya, maaf ya, kalau seorang suami juga baik kepada istrinya, selalu berbisik telinga. Nah, terima kasih, masak hari ini bagus sekali. Bismillah ini. Ketika beribadah, ini hasil sekolah penggerak. Sudah makin capek, makanannya udah sedikit tidak nyaman, banyak darahnya. Kenapa tidak makan? Tos tulang bapak diri tadi, nggak usah begitu lah ya. Begitupun kami juga sama, gitu ya. Jadi hubungan akan bagus itu ketika sudah semuanya bagus, maka semuanya akan lebih baik. Rumah sebagus apapun, sebesar apapun, kalau hatinya kecil, sempit rumah itu. Tapi kalau rumahnya besar, hatinya lapang, besar rumah itu. Saya hanya mengajak ibu dan suami karena pagi ini pagi yang bahagia, pagi yang indah, hal-hal yang lebih teknis nanti disampaikan oleh para tutor ataupun para fasilitator atau para semuanya. Tinggal saya ingatkan bahwa mindset kita berubah. Jadi menjadi manusia yang berlunas tanpa kufurinas. Jadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Bagi teman-teman di samping kita, nanti sebab apa? Sekolah penggerak ini kita lihat potretnya seperti apa, program peningkatan mutu pendidikannya seperti apa, tercapai atau tidak. Maka program itulah akan dievaluasi kembali. Maka dalam program itu harus programnya adalah mengevaluasi berbasis data. Data ini akan diolah kembali oleh siapa? Oleh ibu bapak sekalian. Anak ini sampai sejauh mana perkembangannya? Ternyata perkembangan disirkulasi seperti itu. Bagaimana pada itu semua nanti dibantu oleh tim pendamping, oleh para ahlinya bersama-sama. Ternyata pada itu menyelesaikan masalah yang ada di bawah kita. Semakin banyak kita melakukan supervisi dan monitoring evaluasi, semakin bagus pekerjaan kita. Dan semakin kita banyak berliterasi, semakin pengkayaan karya kita. Guru identik dengan literasi. Jadi guru kalau tidak berliterasi ketinggalan. Maka tadi mulai bagaimana menyelesaikan masalah yang ada sekitar kita. Problem solving banyak hal yang bisa kita lakukan. Dari mulai proses pembelajaran di awal, dari mulai kurikulumnya semua, sampai dengan outputnya, standar pelayanan seperti apa, semuanya bisa diolah. Saya kira tidak ada yang sempurna, tapi mulailah kita belajar mengolah seperti itu semuanya. Ketika ibu dapat satu menyelesaikan masalah, simpan untuk file berikutnya, file berikutnya. Jadi problem solving itu sederhana begitu bagi kita. Seperti hanya revolusi pikir pendidikannya kan, ketika tadi SDM kita ketinggalan, maka supaya SDM tidak ketinggalan harus maju, dibuatlah program sekolah penggerak. 3 tahun berturut-turut dengan sistem yang yang utuh, yang konsisten dan komitmen semua, sampai kebijakan kepala sekolah pun tidak boleh dimutasikan 3 tahun. Makanya nggak bisa 4 tahun Pak, kami 3 tahun ini. Nah ini juga ternyata juga dinilai tidak hanya misalnya menjadi pendidikan saja,
Dari tingkat kementerian, Bapak Presiden juga memonitor karena ada kejadian antara Kemendikbudristek dengan wali kota atau bupati kepala daerah. Jadi kalau salah satu gagal saja atau misalnya tidak konsisten ada masalah, implikasinya terhadap secara politis kepada pimpinan daerah. Nah ini jadi saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kepada ibu bapak sekalian, bahwa intinya sekolah penggerak ini, program guru penggerak ini bagaimana mempercepat peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Saya yakin dan percaya semuanya bisa melakukan itu. Kenali diri kita, potensi ibu bapak sekalian. Pasti punya kelebihan masing-masing. Lalu belajar memecahkan masalah. Jangan terlalu banyak masalah jadi itu. Maksud saya, ibu bapak bagian daripada solusi, bukan jadi pembuat masalah. Ya, dimanapun kita berada, jadilah kita menjadi bagian daripada solusi. Bukankah ibu bapak sebagai guru memahami bahwa setiap soal pasti ada jawabannya, setiap masalah pasti ada solusinya. Jadi selesai. Ketika tidak paham dengan jawabannya, kita bertanya kepada teman ini sefrekuensi dulu. Sefrekuensi ya, tadi teman-teman seiring sejalan yang bisa paham dengan kondisi kita. Karena ketika kita bertanya kepada tidak sefrekuensi, gabungan, ini persoalan gitu. Nah, itu kita dan menyebut gabungan saya super itu. Mengajarkan profil baca Pancasila harus diambil dari kita. Ketika kita menghargai pendapat orang lain, mendengar kata-kata orang lain, itu adalah kecerdasan kita. Ternyata cerdas secara intelektual saja tidak cukup. Kita cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, apalagi cerdas secara finansial. Ini malah lebih dilihat. Baik, bukan informasi yang bahkan sekali lagi kami lulus banyak bahasa Sundanya hari ini bersama ibu sekalian menjadi garda terdepan program sekolah penggerak ini, dan harapan kami sangat besar ke depan program bangsa Indonesia yang lebih maju lagi. Bagaimana kita memajukan Indonesia lebih menarik lagi, lebih bervariasi lagi, lebih berwarna lagi, ada di tangan ibu bapak sekalian. Jadi nanti ke depan tidak lagi anak-anak kita yang tidak cerdas, tidak pintar, dan kenali bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki potensi satu dengan lain. Kamu mah tidak paham fisika, kata anak itu, tapi aku bisa main gitar. Kan begitu kan ya? Kamu mau bodoh, kamu mah gak kena kalimat itu mau kita hindarkan lagi. Kamu mah tidak paham, masa matematika itu nggak ngerti aja. Tapi aku mah sosial, soleh. Nah, ada lagi kalau di bapak-bapak sosialis. Sosial kan tulis. Karena gimana? Baik, ibu sekalian, dengan kata-kata ini senang bagi kita untuk baca lagi. Terus matanya di kondisi pandemi COVID yang menyertai ini, kita akan lebih melihat bagaimana kuncinya semua dari bapak sekalian. Itu saja barangkali bapak saya sampaikan kepada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kata-kata yang tidak berkenan dari bapak sekalian, tapi insya Allah tujuan saya sama, baik bagaimana menyemangati ibu bapak sekalian menjadi guru penggerak, berupa sekolah penggerak yang disenangi oleh lingkungannya. Sekali lagi saya doakan segala langkah ibu bapak kita semua mendapatkan didikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan lokakarya calon guru penggerak angkatan 4 dengan ini saya buka. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun dari Aceh ke Kota Sabang. Cakep. Dari Aceh ke Kota Sabang. Kenal kilometer naik kereta. Hari ini lokakarya perdana bertemu dengan guru penggerak. Jadi mantu sudah dengan mahwa ya. Karena Kota Sabang menjadi penalti. Tapi saya kira itu terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.